Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita sekalian. Yang terhormat Bapak Kapolres Bantul, yang saya hormati Bapak Ibu Tuni dari Dinas Sosial Kabupaten Bantul, yang saya hormati Pak Kabid Oreskrim, yang saya hormati rekan-rekan awak media Kabupaten Bantul, serta Bapak Ibu, rekan-rekan dari orang tua, teman-teman kita yang sementara ada di hadapan kita, yang saya hormati, yang saya banggakan. Mohon izin untuk kesempatan siang hari ini, Polres Bantul akan kembali menyampaikan konferensi pers terkait pengamanan kelompok remaja yang ditemukan pada dini hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 02.00 di wilayah Kasihan, Bantul. Dan menurut saksi dari kelompok remaja ini, dari salah satu kelompok ada yang membuat senjata tajam yang terbuat dari bahan bordes yang ditemukan di salah satu tempat yang ditemukan oleh salah satu saksi. Kemudian juga ada bom molotov yang ada di depan kita. Jadi berdasarkan itu semua, Polres Bantul mengamankan adik-adik kita yang ada di samping kanan kita. Untuk itu, penyampaian rilis pada siang hari ini mau disampaikan oleh beliau Bapak Kapolres Bantul. Kepada yang terhormat AKBP Iksan SIK, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati, yang mewakili Bapak Kadinsos, Ibu Unia Tuni dari Dinsos Bantul. Yang saya hormati rekan-rekan media, tentunya terima kasih atas kehadirannya pada siang hari ini. Polres Bantul akan menyampaikan konferensi pers terkait diamankannya beberapa orang yang hendak melaksanakan atau melakukan tawuran di wilayah Kasihan, Bantul. Untuk secara lengkapnya akan kami sampaikan sebagai berikut. Yakni pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 2.00 WIB, anggota kami atas dasar informasi dari masyarakat, jadi sebelumnya ada informasi bahwa masyarakat melihat beberapa kelompok remaja yang mencurigakan melintas di sepanjang jalur lintas Ring Road. Kemudian atas dasar informasi tersebut, anggota kami melaksanakan patroli dan penyelidikan tentunya, sehingga dapat menemukan sekelompok remaja, ini masih rata-rata pelajar di salah satu SMK di kota Jogja. Dapat diamankan 11 orang yang ada di samping kanan saya. Pada saat diamankan, pengembangan dari diamankannya ke-11 ini, petugas juga mendapati beberapa barang bukti yang ada di depan kami, nanti kami sebutkan secara rinci. Selanjutnya ke-11 tersangka, ke-11 pelajar yang diamankan dibawa ke Polsek untuk dilakukan interogasi. Dari hasil interogasi ini diketahui memang bahwa benar yang bersangkutan akan melakukan tawuran, dan rencana ini sudah direncanakan sore harinya
sekitar jam 15.00 WIB di salah satu warmindo yang ada di depan UMY. Pengakuan dari para pelajar yang diamankan, mereka didatangi oleh 2 orang yang tidak dikenal, yang intinya mengajak untuk tawuran, sehingga disepakatilah tempatnya di sepanjang ring road. Setelah mendapat tantangan tersebut, pelajar yang didatangi tadi menghubungi teman-temannya dan mereka sepakat untuk berkumpul di rumah salah satu pelajar yang ikut diamankan. Dan satunya lagi bertugas untuk menyiapkan senjata tajam yang ada di depan saya ini, dan dari hasil pengakuannya yang bersangkutan membuat sendiri ya. Nanti kita bisa tanyakan proses membuatnya seperti apa. Jadi langsung dibuat pada sore hari itu juga dan selesai sekitar jam 6. Kemudian jam 8 malam diantar ke rumah tempat berkumpul itu. Kemudian setelah mereka berkumpul sekitar jam 1.00 WIB, mereka mulai berkonvoy mendatangi lokasi atau tempat yang direncanakan untuk melakukan tawuran. Nah, disinilah pada saat mereka berkonvoy, masyarakat ada yang melihat konvoy yang mencurigakan sehingga memberikan informasi kepada Polsek Kasihan. Atas dasar tadi informasi tersebut, sehingga Polsek melakukan patroli dan mencari, dan memang betul ditemukan kelompok remaja yang pada saat itu tidak sedang konvoy, tapi selesai konvoy mereka berkumpul di depan rumah salah satu dari dari pelajar yang diamankan. Dan setelah kita kembangkan, kita cari di sekitar TKP, kita temukanlah barang bukti berupa senjata tajam sebanyak 9 ya. 9 bisa diangkat ini. Silakan diangkat. Modelnya seperti ini. Ini yang pengakuannya dibuat sendiri nih oleh salah satu pelajar yang diamankan, dibuat di rumahnya. Selain 9 senjata tajam yang kita amankan, kita juga mendapati sejenis molotov ini. Botol berisi minyak, kemudian ada sumbu siap untuk dibakar nih, dilemparkan. Ini diamankan dengan sajam yang 9 tadi di salah satu halaman rumah warga. Jadi sekali lagi sajamnya tidak ditemukan di badannya, tapi ditemukan di sekitar lokasi tempat mereka berkumpul. Kemudian dapat kami sampaikan 11 remaja yang diamankan. Yang pertama adalah inisial FSM. Ini kalau tidak salah yang membuat senjata tajam ini. Umurnya 16 tahun, pelajar di salah satu SMK di Yogyakarta. Ini domisilinya di wilayah Bangunharjo, Kasihan. Kemudian yang kedua adalah inisial RNS, usianya juga 15 tahun. Ini alamatnya di Depok, Sleman. Wah, ini jauh nih. Depok, Sleman, kumpulnya di Kasihan. Kemudian yang ketiga adalah pelaku atas nama NR. NR ini domisilinya di Pleret, 18 tahun. Sama pelajar di salah satu SMK yang ada di kota. Mereka satu sekolah semua ini. Kemudian tersangka selanjutnya adalah RYS. RYS ini umurnya 18 tahun. Ini di Wirobrajan. Kemudian ada juga AMM
usia 16 tahun, sama di wilayah Trirenggo Bantul. Kemudian AHN usia 17 tahun, RANL usia 15 tahun, IRF usia 15 tahun, AY usia 18 tahun. Kemudian terakhir adalah HAK, dan 10 orang inilah yang melakukan konvoy. 1 orangnya menunggu di rumah. Ini salah satu yang diamankan, salah satunya standby di rumah. Jadi 11 orang. Semuanya satu sekolah, di salah satu sekolah yang ada di SMK yang ada di kota Yogyakarta. Kemudian selanjutnya, tindak lanjut kami setelah melakukan pemeriksaan-pemeriksaan, kami sudah berkoordinasi dengan kejaksaan juga, dan dari hasil koordinasi memang jaksa menyampaikan belum dapat menerima kasus ini karena senjata tajamnya ditemukan tidak pada badannya. Ini keterangan jaksa nih, jadi ini perlu kami sampaikan. Jangan sampai nanti dikiranya, wah ini kasusnya kok enggak ini. Kami sudah berkoordinasi dengan jaksa, dan jaksa menyampaikan pada saat ditemukan senjata tajamnya di mana, Pak? Oh, memang bukan di badan, tapi di sekitar lokasi, dan tidak ada yang melihat memang yang bersangkutan membawa senjata tajam. Tapi kami tidak patah semangat. Jadi sekali lagi kami tetap, bagaimanapun ini kasus meresahkan, sehingga kami berkoordinasi dengan dinas sosial, dan dinas sosial nanti bisa menjelaskan tidak lanjutnya seperti apa. Intinya kasus ini tetap akan diproses dalam rangka memberikan pembinaan kepada adik-adik kita. Bagaimanapun ini adik-adik kita yang masih pelajar, sehingga perlu kita bina. Di samping kanan juga sudah ada orang tuanya masing-masing, sengaja kita hadirkan sebagai bentuk tanggung jawab. Sekali lagi, sebagai bentuk tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya. Ini jam 2 ngapain keluyuran gitu. Saya ambil contoh lah, dulu orang tua kita tuh mendidik jam 6 itu sudah di rumah, disuruh ngaji, disuruh belajar. Tapi sekarang seperti inilah kondisinya. Anak berkeliaran bawa seperti ini lagi, bawa semacam molotov. Nah ini kami sengaja hadirkan biar ada bentuk tanggung jawab, biar anaknya juga menyadari, wah ini saya seperti ini mempermalukan orang tua. Tapi nggak apa-apa, ini sebagai bentuk tanggung jawab orang tua dan bentuk tanggung jawab anak. Ini saya kira penjelasan singkat kami. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada yang mewakili dinas sosial terkait langkah-langkah selanjutnya, karena memang terkait anak ini juga pernah disepakati juga bersama bahwa akan ada langkah-langkah dari pemerintah daerah bagaimana cara membina anak-anak di bawah umur yang terlibat kasus kejahatan. Silakan Ibu, mungkin mau dijelaskan seperti apa nanti penanganan dari dinas sosial terkait kasus yang kami sampaikan pada siang hari ini. Oke, terima kasih Bapak Kapolres. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Bu Tuni, selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Sosial Kabupaten Bantul, mewakili Bapak Kepala Dinas Sosial. Tadi beberapa waktu yang lalu saya ditelepon dihubungi dari pihak Polres Bantul terkait permasalahan ini, dan kami diminta untuk memberikan semacam pembinaan atau semacam rekomendasi untuk adik-adik kita ini yang kebetulan tadi dini hari ya Pak tertangkap yang disampaikan Bapak Kapolres. Nah, langkah-langkah dinas sosial yang perlu kami sampaikan, pertama kami sebelum melangkah
harus melakukan asesmen dulu. Berarti asesmen yang nanti akan dilakukan oleh teman-teman Sakti Peksos. Dari hasil asesmen itu akan kita ketahui apa itu tindakan yang harus kami lakukan. Nanti teman-teman masing-masing satu persatu dilakukan asesmen, akan diketahui permasalahannya apa, yang dihadapi apa, kebutuhannya apa, dan solusi apa yang harus diperlukan oleh masing-masing anak. Dari hasil asesmen ini nanti baru kami bisa melakukan tindakan atau langkah-langkah tadi yang disampaikan Pak waktu pembinaan selanjutnya. Nanti kami memang pertama Pak Kapolres kami harus melakukan asesmen dulu untuk menentukan langkah-langkah kami berikutnya. Ada beberapa hal yang bisa kami langkah ke depannya terkait hasil asesmen nanti misalnya kalau memang diperlukan anak-anak ini bisa kami rekomendasi atau kita rujuk untuk dilakukan pembinaan di beberapa balai yang memang dimiliki oleh dinas sosial. Bisa balai yang ada di Sleman, juga bisa balai yang ada di Magelang, Balai Antasena. Nah, terkait balai mana akan kita rujuk, tentunya harus kami sesuaikan dengan hasil asesmen yang akan kami lakukan terlebih dahulu. Makatan Bapak Kapolres, matur nuwun. Baik, terima kasih Bu Duni. Jadi sudah jelas disampaikan oleh beliau bahwa setelah ini akan dilakukan asesmen ya terhadap ke-11 adik kita yang diamankan ini. Untuk selanjutnya dari hasil asesmen tersebut akan direkomendasikan apakah akan dilakukan pembinaan di beberapa tempat tadi, ada di Sleman, Magelang. Tentunya ini mendasari hasil asesmen yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial. Jadi sekali lagi dalam kesempatan ini kami tak henti-hentinya untuk menghimbau kepada pihak orang tua pada khususnya, tolong jangan dibiarkan anaknya berkeliaran pada saat malam hari. Sekali lagi tolong jangan dibiarkan, peduli. Bagaimanapun mereka ini adalah penerus bangsa ini, penerus Bantul ke depannya mau dibawa seperti apa ya tergantung anak-anak kita ini. Tolong tanggung jawab orang tua. Karena rata-rata ya kejadiannya di luar sekolah. Kemudian ya ikut juga sekolah, walaupun kejadiannya di luar sekolah, tapi saya kira sekolah juga tidak bisa berpangku tangan. Nah, itu kan di luar sekolah, tapi kan saya kira pasti semuanya juga berawal juga di sekolah. Mereka kan ketemunya di sekolah sebelumnya, ke sekolah. Nah mungkin pelaksanaannya pada malam hari, tapi kan di sekolah juga kan saya kira guru bisa memberikan pendidikan karakter, bagaimana membangun karakter ya, karakter pelajar kita, adik-adik kita sehingga mempunyai karakter-karakter yang tidak seperti ini, karakter yang mempunyai rasa cinta tanah air, kemudian rasa saling menghargai, menghormati. Ini kan bukan ciri-ciri khas karakter kita nih, seperti ini. Jadi itu sekali lagi ini adalah bentuk kerjasama dari masyarakat memberikan informasi kepada kita. Ini yang kami tunggu. Ini yang kami tunggu. Saya kira masyarakat ada di mana-mana, tapi polisi tentunya tidak ada di mana-mana. Sehingga peran serta masyarakat memberikan informasi kepada kami sangat kami butuhkan. Sebagai contoh pada kasus ini, masyarakat menemukan atau melihat ada yang tidak beres sehingga menginformasikan ke Polsek. Polsek langsung melakukan upaya-upaya pencegahan. Alhamdulillah kita bisa cegah, kita bisa gagalkan rencana tawuran tersebut. Saya kira demikian yang perlu kami sampaikan. Mungkin kita bisa wawancara dengan salah satu pembuat senjata ini. Yang buat senjata dari siapa ini? Coba angkat tangan yang buat senjata. Ya ini. Dari mana punya kemampuan buat senjata deh? Oh, dari mana punya keahliannya itu? itu cuma ngasal aja Pak. Hah? Ngasal aja Pak. Ngasal aja. Lihat di mana kok bisa? Iya kan tinggal dipola terus dipotong Pak. Bahannya dari mana? Udah dari rumah Pak. Kok bisa banyak barang dari rumah? Orang tua kerja apa?
Kerja di pabrik Pak. Pabrik. Itu bikin apa senjata itu berapa lama waktunya? Enggak lama sih Pak, 2 jam dah. 2 jam. Alatnya ada di rumah ya? Enggak Pak, pinjem Pak. Pinjam sama siapa? Tetangga Pak. Jadi adek yang buat itu semuanya. Kalau yang semacam bom itu siapa yang buat? Saya nggak tahu kalau itu Pak. Nggak tahu, cuma mengakui bahwa membuat senjata tajam ya. Kemudian dibawa ke Kasihan. Iya Pak. Ya. Nggak belajarnya dari YouTube atau apa enggak? Belajar pernah melihat siapa gitu? Masa enggak? Iya, ngasal motong dibentuk aja Pak. Berarti di rumah banyak besi-besi kayak gitu. Enggak, itu cuma sisa terakhir itu Pak. Dari mana besinya itu? Enggak tahu saya Pak, udah ada dari dulu Pak. Motong-motongnya ada alatnya berarti ya? Gerindra Pak, gerinda. Ada gerindanya, lengkap berarti? Iya enggak lengkap sih Pak, cuma buat motong doang. Ya. Tapi tujuan ya buat tawuran ya? Iya. Ya karena memang ditugaskan untuk menyiapkan senjata gitu. Dari orang tua lah, anaknya yang mana Pak? Iya. Ini kelas berapa? Kelas 1 Pak. Kelas 1 ya. Bapak tahu nggak kalau anaknya keluar rumah jam segitu? Semalam itu nggak tahu Pak, karena dia pulang, dia kan nyambi kerja. Oh, kerja apa? Dia kerja di rumah makan. Oh, kerja di rumah makan ya? Pas dia pulang saya harus jemput kakaknya karena motor cuma ada 1. Nah saya pakai motor pakai jemput, dia sudah nggak ada. Saya tanya ke ibunya, ibunya katanya, oh tadi bilang cuma mau ke PS-an sebentar, itu. Tapi sampai tadi pagi kok nggak pulang. Saya kan cemas juga, karena biasanya kalau pergi cuma sebentar terus pulang. Ini anak kedua Pak. Anak kedua ya? Ya, juga anaknya yang mana Pak? Oh gitu. Oh tahu di rumahnya ada gerinda untuk buat itu? Demi Allah saya nggak tahu Pak, karena saya juga nggak punya gerinda. Wah itu. Yang saya nggak masuk akal, kapan banyak itu kan kalau gitu kan bunyi, tapi yang itu saya nggak dengar Pak. Mungkin pas waktu saya kerja atau gimana, kurang tahu Pak itu pas buatnya. Bapak sehari-hari kerja di rumah? Iya. Mungkin pada saat di pabrik. Jam berapa biasa pulangnya Pak? Tapi kan di situ juga ada ibunya. Ibunya kan ibu rumah tangga, jadi tiap ada gerakan kan sebenarnya ini tahu Pak. Menurut Bapak, kira-kira betul dibuat di rumah atau bohong nih anaknya? Lah kalau saya itu ya kemungkinan kok nggak buat, ini aja mungkin pegang gerinda nggak pernah, tapi ya nggak tahu kalau di luar Pak itu. Karena ya itu tadi mungkin tahu atau gimana, mungkin asal dia bicara ya juga nggak tahu Pak, karena mungkin kalau saya di rumah itu belum pernah dia itu pegang gerinda. Iya sudah, tapi kan pengakuannya dia buat di rumah Pak, itu dia sendiri ngakui. Ya, terus nggak dicari apa anaknya jam segitu keluyuran? Semalam kan biasanya itu kan udah langsung pulang Pak, kan kemarin malam kan ada rapat saya, jadi pulang jam 11 itu pulang, hari ini udah nggak ada. Biasanya saya telepon, harus baru tadi pagi kok pas sholat subuh itu kok dia nggak ada, lah itu baru saya cari, HP-nya udah nggak bisa dihubungi. Ya, ikut inilah ya, nyesal lah ini ya. Ya, terus terang saya sebagai orang tua ya itu tadi Pak, istilahnya kecolongan benar kalau hal seperti ini. Saya nggak menyangka kalau di rumah kan tidak ada tabiat untuk apalagi bawa senjata gini, buat itu jauh dari itu Pak sebenarnya kalau ini. Tapi tahu teman-teman bergaulnya tahu Pak? Oh, kalau temannya banyak Pak, di kampung juga banyak, di luar apalagi sekolah di SMK itu juga banyak. Iya. Kalau ibu anaknya yang mana Bu? Ini tinggal di mana Bu? Saya di Wirobrajan Kuncen. Oh di kota ya. Izin nggak keluar Bu kemarin? Saya emang kaget, semalam tuh 9:30 kan keluar. Cuman minta pulsa 5.000, katanya mah buat FF. Biasanya cuman FF, main FF itu. Kok tahu-tahu kok sampai jam sekian belum pulang, di WA nggak bisa. Terus pagi tadi saya baru ngurus kakak ke Timoho, pulang dikabari ibu temennya kalau kok Ronald di Polsek terus di Polres. Saya kaget juga, baru copot-copot ganti lagi ke sini. Enggak. Ya. Ibu sehari kerja? Enggak, saya cuma di rumah. Oh, di rumah ya. Ini anak keberapa? 4.
Ini yang pertama. Yang pertama, harusnya jadi orang kalau yang pertama nih. Iya. Iya. Ya. Ya kecolongan lah Bu ya. Ya, saya berharap nggak terulang ini.